Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait implementasi sistem sosial budaya di Indonesia. Ini saya ambil dari bukunya Jacobus yang berjudul Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, nanti saya akan bahas beberapa pembahasan. Perlu saya sampaikan di sini, untuk minggu depan kita akan bahas rekonstruksi sosial budaya. Kemudian untuk pertemuan 14-15 saya akan satukan slide-nya. Kemudian di tanggal 20-an kita akan final test. Jadi saya harap nanti kalau sesuai jadwal semuanya online. Kemungkinan saya akan kasih waktu sesuai dengan jadwal mengajar untuk menjawab soal yang saya berikan. Terima kasih. Baik, untuk slide pertama di sini dijelaskan bahwa sistem sosial budaya di Indonesia sebagai totalitas dari nilai, dari tata sosial, dari tata laku manusia Indonesia yang harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara yang berpancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di Indonesia ini kita sebagai masyarakat yang akhirnya akan berpedoman pada Pancasila sebagai pedoman kita untuk bertingkah laku, di mana ada 5 panca yang kita harus terapkan, harus kita sebagai wujudkan di masyarakat sebagai tata nilai dan tata laku kita sebagai manusia di Indonesia. Nah, di sistem sosial budaya ada beberapa asas yang melandasi, yaitu pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sistem sosial budaya itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa pola-pola atau asas-asas ini diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang ada 5 panca dan kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, asas dari sistem sosial budaya di Indonesia itu tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila ini sudah menjadi nilai pendorong kita atau pedoman kita, penggerak kita, dan juga sebagai pembatas tingkah laku kita dan tindakan kita sebagai manusia Indonesia. Baik, tadi kan saya sudah jelaskan ada beberapa asas di sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama ada pola pikir. Nah, di sini di pola pikir sistem sosial budaya Indonesia ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini sama dengan di Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Jadi seperti kita ketahui, kita bersyukur di Indonesia ini tidak ada tekanan untuk mengikuti agama yang telah dipilih negara, tetapi kita punya hak untuk memilih agama kita sesuai yang kita percayai. Jadi negara itu menjamin kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk memeluk agama dan kepercayaan. Nah, untuk pola pikir kedua, ada negara persatuan. Nah, negara persatuan ini dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang ini akhirnya menjadi pedoman kita untuk hidup demokrasi, untuk hidup di Indonesia dengan sistem sosial budaya. Nah, untuk yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Nah, di sini dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini sama di sila keempat. Kita tahu bahwa kita di negara Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk bermusyawarah, untuk bermufakat, terutama dalam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perseorangan.
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kita utamakan musyawarah dulu, rapat dulu, bertemu dulu, kita satu penjelasan, kita satu visi, kita satu misi, kemudian kita sepakati apa yang perlu kita sepakati atau perlu kita bahas. Itulah kita dari negara Indonesia di mana demokrasi Pancasila sangat dijunjung tinggi, musyawarah mufakat sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang keempat ada keadilan sosial bagi semua rakyat. Nah, seperti kita ketahui, kita berada di negara yang berkepulauan, dipisahkan oleh pulau-pulau, sehingga letak geografis akhirnya diharapkan tidak menjadi penghalang keadilan sosial bagi semua rakyat. Makanya kenapa pemerintah selalu menginginkan harga sama di semua wilayah, kemudian pendidikan sama di semua wilayah, biaya-biaya tidak jauh berbeda dari biaya wilayah satu dan wilayah lain. Itulah karena keadilan sosial diharapkan bisa bagi semua rakyat di Indonesia dimanapun berada. Inilah salah keempat pola pikir sistem sosial budaya Indonesia. Nah, untuk yang kelima adalah budi pekerti. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap orang dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti. Yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu kalau di matanya orang asing ataupun warga negara asing atau turis yang datang itu kita itu ramah, murah senyum, kemudian kita peduli, kita sapa, kita baik. Nah, itulah salah satu nilai plus kita di Indonesia. Kita punya budi pekerti yang sangat baik, sopan santun, jujur, kemudian ramah kepada orang lain. Nah, akhirnya budi pekerti ini menjadi salah satu ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia yang bersosial dan bermasyarakat. Oke, setelah tadi kita bahas tentang pola pikir, sekarang kita bahas terkait pola tindak sistem sosial budaya Indonesia. Nah, kalau dilihat dari tindakan dalam sistem sosial budaya Indonesia itu ada beberapa yang ciri khas kita, ada gotong royong, ada musyawarah mufakat, dan kesatria. Untuk gotong royong sendiri, di sini dijelaskan bahwa persatuan dan kesatuan dapat terwujud melalui gotong royong. Suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun suka, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kita ketahui bahwa salah satu kelebihan kita di Indonesia masih ada rasa gotong royongnya, masih ada rasa kepedulian antar tetangga, antar keluarga, antar masyarakat, dan bernegara. Jadi kita masih saling tolong-menolong, masih kalau lihat tetangga yang tidak mampu atau tidak makan, kita masih tolong. Beda dengan di luar negeri, biasanya mereka lo gue yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan orang lain atau individual mereka. Nah, ini pola tindak dari sistem sosial budaya di Indonesia yang sering kita lakukan, gotong royong membersihkan, gotong royong membantu membangun rumah orang yang kurang mampu atau bergotong royong untuk membantu orang yang sakit dan sebagainya. Nah, untuk pola tindak kedua adalah musyawarah untuk mufakat. Nah, ini sama dengan tadi pola pikir bahwa Indonesia itu ciri khasnya kita demokrasi ya. Kemudian akhirnya kita selalu menentukan sesuatu hal-hal yang besar yang untuk kepentingan umum itu dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perorangan. Dapat menemui perbedaan yang tidak diakhiri dengan perpecahan, perpisahan, dan pertentangan. Nah, musyawarah mufakat ini tidak selamanya kita ketahui menghasilkan hal yang baik. Kalau hal yang baik itu berarti terselesaikan atau tercapai kesepakatan dari musyawarah kita. Namun, ada hal negatif yang bisa terjadi saat musyawarah mufakat ini ada yang tidak setuju atau ada yang menentang hasil keputusannya sehingga akan diakhiri dengan perpecahan, perpisahan, atau pertentangan dari orang-orang yang bermusyawarah tersebut. Jadi diharapkan sebenarnya dalam musyawarah itu win-win solution atau semuanya menerima kesepakatan atau hasil pertemuan pada hari itu.
Kemudian pola tindak yang ketiga ada namanya kesatria. Nah, kesatria ini kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan. Jadi kita ketahui bahwa kesatria ini kalau kita di Indonesia adalah para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita Indonesia sehingga kita menjadi negara yang merdeka, kemudian kita tidak ditindas lagi oleh negara lain. Nah, ini ada 3 pola tindak dari sistem sosial budaya Indonesia, melahirkan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kesatria. Baik, setelah tadi kita bahas terkait asas pola pikir, asas pola tindak, kemudian kita bahas lagi terkait fungsi sistem sosial budaya di Indonesia. Nah, jika dilihat dari ruang lingkup terkecil, yaitu dalam keluarga, kita ketahui, bisa dilihat bahwa fungsi dari sistem sosial budaya Indonesia ini adalah menumbuhkan kasih sayang. Jadi, dengan adanya sub-sub sistem seperti ayah, ibu, anak, kakak, adik, om, tante, dan lain-lain, ini akan menjadi sebuah sistem yang di dalamnya akan menumbuhkan kasih sayang karena ada keeratan, ada hubungan keluarga di antara mereka. Nah, untuk dilihat lebih besar lagi, dari keluarga adalah dalam masyarakat. Jadi fungsi sistem sosial budaya Indonesia ini dalam masyarakat yaitu mempererat dan menghargai perbedaan. Jadi karena kita berada di negara yang mempunyai perbedaan dari sukunya, dari agamanya, dari intonasi bahasanya, dari rasnya, dan sebagainya, akhirnya dengan adanya sistem sosial budaya, kita harus bersatu, kemudian kita akhirnya dapat saling solid, saling berintegrasi, saling mempererat, dan menghargai perbedaan di Indonesia. Kemudian lebih besar lagi ada fungsi sistem sosial budaya dilihat dari dalam berbangsa dan bernegara. Nah, di sini kita ketahui bahwa pemerintah itu memprioritaskan atau mengusahakan apapun kebijakan atau apapun yang ingin mereka keluarkan tentang undang-undang kah, tentang kebijakan kah, apapun itu untuk kepentingan umum. Ya, ini diharapkan dengan adanya kebijakan yang berkepentingan dengan umum, akhirnya tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan secara merata itu dapat terwujud. Oke. Asas yang keempat ada struktur sistem sosial budaya Indonesia. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa dalam suatu sistem sosial budaya itu struktur sosial itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam struktur sosial itu ada relasi-relasi yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia. Jadi dalam struktur sosial itu akan ada hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lain yang kemudian manusia-manusia ini karena ada perbedaan tadi, ada perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya, akhirnya mereka membuat aturan atau nilai yang akhirnya mereka harus terapkan di struktur tersebut atau di daerah tersebut atau di lembaga tersebut atau di kelompok tersebut. Nah, aturan tersebut inilah yang akhirnya akan menentukan tingkah laku mereka. Nah, apabila relasi sosial tidak dilakukan atau tidak ada aturan, tidak ada hal yang mengikat di mereka, maka masyarakat itu tidak akan terwujud lagi. Kenapa? Atau kelompok itu tidak terwujud lagi? Karena mereka akan bubar sendirinya atau berpisah sendirinya karena merasa sudah tidak nyaman atau merasa tidak dihargai oleh anggota lainnya karena tidak adanya aturan untuk saling menghargai, tidak ada aturan untuk saling toleransi seperti itu. Nah, di dalam struktur sistem sosial budaya ini tidak lepas dari pedoman atau nilai yang perlu ada dalam struktur sistem sosial budaya Indonesia. Seperti apa? Seperti nilai agama, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita paham bahwa orang di Indonesia itu atau penduduk di Indonesia itu mempunyai
hak untuk beragama sesuai dengan kepercayaan atau hal nilai agama yang mereka anut. Nah, pedoman inilah yang akhirnya perlu dalam struktur karena kita ketahui bahwa setiap manusia itu perlu beragama, perlu punya kepercayaan, perlu punya keyakinan. Terutama di Indonesia di mana apa-apa itu administrasi seperti kayak KTP akan tercantum agamanya apa. Nah, ini sangat perlu. Kenapa? Karena di pemerintah punya aturan juga kayak nomor induk itu hampir sama dengan agama, sangat perlu atau harus dimiliki oleh setiap manusia. Nah, pedoman atau nilai yang kedua yang perlu ada di dalam struktur sistem sosial budaya di Indonesia adalah nilai keberanian, di mana kita ketahui bahwa kita itu harus bisa lebih berani, berjiwa ksatria, sehingga kita bisa saling membantu jika ada sebuah masalah yang datang dan akhirnya kita bisa selesaikan secara bersama dengan keberanian kita. Kemudian pedoman atau nilai yang lain adalah tata hukum Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di sini yang tertulis biasanya ada peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kalau yang tidak tertulis itu seperti budi pekerti yang luhur tentang cita-cita moral rakyat yang luhur kayak keinginan dari nenek moyang kita, kemudian ada norma adat istiadat, kemudian ada norma hukum setempat, ada norma kesopanan yang tidak tertulis tapi sering dikatakan oleh nenek kita atau orang tua kita terkait nilai-nilai atau norma-norma yang mereka dulu anut tapi tidak dituliskan dalam tata hukum Indonesia. Baik, setelah tadi kita bahas terkait asas dari sistem sosial budaya, ada pola pikirnya, ada pola tindaknya, ada fungsinya, ada strukturnya. Sekarang kita bahas terkait proses dari sistem sosial budaya itu sendiri. Nah, proses dalam sistem sosial budaya itu sendiri, di mana kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari namanya proses sosial yang dapat berubah-ubah atau bersifat dinamis. Ini tergantung dari setiap situasi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dan tergantung dari hubungan satu dengan yang lainnya atau masyarakat satu dengan masyarakat lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa sesuatu itu di Indonesia, kelompok ini, orang-orang ini, masyarakat-masyarakat ini akan dinamis atau akan berubah-ubah. Bisa jadi dia berubah karena ada aturan terbaru, atau dia berubah karena pimpinan baru, atau dia berubah karena zamannya sudah berubah. Jadi dia tidak paten, dia akan bergerak dinamis sesuai dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Kemudian proses dari sistem sosial budaya Indonesia ini mempunyai bentuk-bentuk yang struktural. Jadi seperti kelompok-kelompok sosial dan budaya, kemudian lembaga sosial. Jadi dia juga bisa berbentuk struktural yang dimana mungkin di dalamnya akan ada ketua, ada sekretaris, ada strukturnya lah di dalamnya. Kemudian karena ada struktur di dalamnya dan ada orang-orang ini, ada kelompok-kelompoknya dan juga lembaganya, akhirnya akan menyebabkan pola perilaku yang berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa jadi kelompok ini terbentuk karena ciri khas. Contoh, kelompok ini terbentuk karena sukunya sama, atau kelompok ini terbentuk karena agamanya sama, atau lembaga sosial ini terbentuk karena visi misinya sama, ingin mensejahterakan disabilitas contohnya. Nah, akhirnya di dalam kelompok-kelompok ini akan mengeluarkan atau menyebabkan pola-pola perilaku yang berbeda-beda. Kenapa? Karena akan ada beberapa orang dalam kelompok ini dengan latar belakang yang berbeda dan bersatu, akhirnya membuat ciri khas sendiri dengan aturan-aturan yang akan mereka jalani atau jadi pedoman mereka dalam bertingkah laku dalam kelompok tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut nantinya akan menjadi sebuah perubahan
dan berkembang. Jadi karena adanya pola-pola perilaku yang berbeda-beda tadi, sehingga akan terjadi perubahan. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Baiknya seperti apa, dia akan berkembang. Kelompok itu akan berkembang semakin besar dan akan punya kegiatan yang lebih banyak mungkin, atau lebih positif, akan berprestasi. Kemudian orang-orang akan lebih attention, lebih memperhatikan kelompok tersebut. Kemudian bisa jadi kelompok yang terbentuk itu akhirnya tidak berlanjut. Kenapa? Mungkin sudah beda visi misi, ada yang tidak setuju, ada yang tidak nyaman, akhirnya mereka keluar dari kelompok tersebut. Jadi akan ada positif negatif yang akan terjadi juga di dalam suatu kelompok ataupun lembaga sosial yang terbentuk. Jadi itu tergantung dari toleransi yang ada di dalam kelompoknya. Nah, untuk proses sistem sosial budaya sendiri tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam pemerintah ini, di dalam negara Indonesia ini, ada target pembangunan nasionalnya. Nah, pembangunan nasional ini bisa terwujud jika kualitas manusianya bisa bagus atau baik. Karena yang akan membangun negara Indonesia ini adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana cara membangun suatu kualitas manusia dalam membangun Indonesia itu sendiri? Yang pertama, perlu orang-orang atau masyarakat atau manusia yang beriman. Dia harus punya pedoman agamanya sendiri, kemudian dia berbudi pekerti luhur, dia sopan, dia santun, dia punya kebiasaan yang baik, jujur, dia berkepribadian, kemudian dia bekerja keras, tidak malas, kemudian dia disiplin, tidak molor waktu, kemudian dia tangguh, kemudian dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan atau apa yang dia inginkan, kemudian dia mandiri, kemudian dia cerdas dan terampil, kemudian dia sehat, baik fisiknya maupun jiwanya. Kemudian dia cinta tanah airnya, kemudian dia setia, dia peduli dengan sesamanya atau kesetia kawanan sosial. Kemudian dia percaya diri dan memiliki harga diri. Dia inovatif dan kreatif, dia produktif dan berorientasi ke masa depan. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah dalam menyiapkan manusia untuk mampu berperan dalam membangun Indonesia. Jadi kalau mahasiswa sekalian ingin membantu Indonesia untuk lebih maju, lebih baik, pembangunan nasionalnya bisa sesuai dengan yang diharapkan, ya bisa mulai dari sekarang untuk memenuhi beberapa standar, ya, beberapa hal yang perlu kita siapkan atau kita miliki sebagai warga masyarakat Indonesia dalam membangun pembangunan nasional. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke grup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas rekonstruksi sosial budaya, dan untuk pertemuan 14-15, saya akan sekaligus bikin 2 materi dalam 1 slide. Kemudian di tanggal 20-an kita akan final test, jadi siap-siap untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.